Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 13 Juni 2024. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Sekurang-kurangnya 3 tahun yang lalu, saya pernah berkunjung ke tempat Santo Antonius dari Padua ini. Antonius lahir di Lisabon, Portugal pada tahun 1195. Sejak kecil, Antonius punya kebiasaan berdoa bagi jiwa-jiwa dan ia tekun belajar. Awalnya, Antonius masuk Ordo Santo Agustinus di Coimbra dan ia ditabiskan menjadi imam Ordo Santo Agustinus. Namun, terdorong atas keteladanan dan hidup para martir Fransiskan, Antonius akhirnya bergabung dalam Ordo Santo Franciscus. Santo Antonius Padua menutup usia masih sangat muda di usianya yang ke-36 tahun pada tahun 1231. Ia dikenal sebagai penemu barang yang hilang dan terutama untuk mengembalikan rahmat pengudus yang hilang akibat dosa. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 20 sampai dengan 26. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepada kalian, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, shalom, salam sehat untuk kita. Saya masih ingat ya, tahun lalu dalam pertemuan para imam yang disebut TEPAS, kepanjangan dari Temu Pastoral di Via Renata, Bapak Sukidi Mulyadi diundang sebagai narasumber. Ada yang kenal? Beliau adalah seorang intelektual muslim Muhammadiyah yang berwawasan sangat luas. Dalam penyampaiannya, ia banyak mengutip ajaran gereja Katolik dan pernyataan-pernyataan dari Paus Fransiskus. Lalu ada sesi tanya jawab, dan ada seorang imam yang bertanya begini, Pak, apakah Bapak ada kritik terhadap gereja Katolik? Karena dengan kritik kami akan belajar untuk menjadi lebih baik. Kalau hanya dipuja dan dipuji, kami bisa terlena dengan puja-puji. Istimewa sekali pertanyaan ini, mengajak kita untuk berefleksi bersama dan tidak takut akan kritik. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, Yesus mengkritik cara hidup orang banyak. Ia berfirman,
Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup keagamaan apa yang dikritik oleh Yesus? Hidup keagamaan yang sekedar formalitas saja. Menjalani hukum agama hanya untuk pamer dan bermuka dua alias munafik. Cara hidup keagamaan yang macam orang Farisi itulah yang dikritik oleh Yesus. Yesus menyatakan, kalau hidup keagamaan nenek moyang mengajarkan jangan membunuh, maka Yesus lebih ekstrim lagi. Dia mengatakan dan menuntut para pengikut-pengikutnya agar bukan hanya jangan membunuh, tetapi juga jangan marah, jangan berkata yang tidak baik atau mengkafir-kafirkan orang lain, dan jangan membenci sesama. Inilah yang Yesus ajarkan. Hiduplah dalam damai dan kasihilah sesamamu. Inilah inti ajaran keagamaan yang benar yang diajarkan oleh Yesus. Sahabat setia gowor yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hidup keagamaan kita? Jangan puas saya kira dengan sebutan Katolik yang KTP saja. Semoga iman Katolik kita sungguh menjadi cara hidup, cara kita bersikap, berpikir, bertindak dan bertutur. Dan sudahkah kekatolikan itu sungguh-sungguh menjiwai hidup kita? Jangan sampai hanya labelnya saja Katolik, tetapi mulutnya masih suka nyinyir, masih suka kasar. Jangan sampai kita bilang orang Katolik, tetapi pikiran-pikiran kita masih sesat, masih jahat kepada orang lain. Semoga kekatolikan kita sungguh menjiwai hidup kita, yang mengubah cara kita bertutur, cara kita bertindak, cara kita berpikir sesuai dengan ajaran kasih Tuhan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.